ceritanya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Iya, makasih Bu. Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di Waalaikumsalam. sini. Semoga nggak bosen dengar cerita ya. Apa namanya? Ya, memang kalau ingat kenapa Instagram itu juga saya taruh bukan nama saya sendiri, umum itu juga emang supaya itu jadi doa ya, pengen meneladani Bunda Khadijah. Kemudian juga itu hari yang bersejarah banget buat saya gitu. Anugerah Allah yang lebih besar daripada hari itu gitu, dimana saya bisa kembali lagi ya ke fitrah sebagai seorang muslim gitu. Nah, kalau diceritakan itu latar belakang saya sebenarnya kan dari kecil itu apa ya aktif lah di yang agama yang sebelumnya gitu. Kemudian menikah juga mendampingi juga suami yang juga melayani di gereja gitu. Jadi nggak pernah terbayangkan kalau hari ini dalam posisi sekarang memakai hijab waktu itu untuk pertama kali juga itu benar-benar di luar ekspektasi lah gitu ya, nggak ada dalam rancangan angan-angan gitu, tapi masya Allah ya katanya memang sudah ditulis ya Umu ya dari 50.000 tahun yang lalu bahkan sebelum dunia diciptakan itu bahwa mungkin 15 Maret Karita akan kembali bersyahadat. Nah, itu terjadi gitu. Jadi awal Maret itu umum jadi baru mulai-mulainya pandemi di Indonesia lah, di Jakarta terutama ya. Nah itu saya seperti biasa lagi diundang rapat di Balai Kota. Nah di situ untuk ke gedung yang di belakang itu saya suka shortcut lewatin Masjid Fathahillah di situ. Nah kemudian nggak sengaja papasan dengan wanita muslimah memakai niqab gitu, jarang-jarang lihat juga ada seperti itu di kantor gitu kan, dan biasanya itu melihatnya itu kan kayak sebelah mata lah sama saya bilang gitu ya, kayak apa sih kok gitu banget gitu ya gitu. Nah tapi hari itu tuh saya kayak merenung gitu ya, merenung kalau kok hari ini kita dipaksa kayak mereka ya pakai masker kan kemana-mana gitu ya, apa namanya nggak boleh jabat tangan gitu, terus sering cuci tangan kan mereka jaga wudhu sekali gitu ya. Gitu. Terus jadi waktu itu mulai tuh ketertarikan itu muncul gitu, rasa ingin tahu apa sih manfaatnya gerakan sholat tapi secara medis. Belum sampai hikmahnya tuh artinya kita sedang minta ampun sama Allah atau gimana tuh enggak sampai itu, tapi lebih ke oh kalau pas lagi apa yang duduk itu kan ujung tumitnya tuh kayak nekan bokong gitu ya, jadi itu ada pengaruh baik untuk reproduksi di kandung kemih dan sebagainya. Kemudian waktu ruku aliran darah itu semua ke kepala gitu, lebih ke situ umum. Kemudian juga nyari sunah-sunah manfaat sunah kayak puasa Senin Kamis kan di kantor saya sering melihat teman-teman yang puasa Senin Kamis yang saya tahu aja gitu. Itu kemudian juga lagi corona itu uh, kok bisa pas ya katanya kan virusnya itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita tapi bertahan sekitar 3-4 jam gitu ya. Saya pikir-pikir itu sholat itu kan subuh itu jam 4-an, jam 5 setahu saya gitu kan. Terus tapi kan ke zuhur jauh, ternyata enggak, sebelum ke zuhur kan ada duha ya gitu. Jadi kebasuh lagi tuh gitu. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, tapi kan jauh ya menuju ke subuh saya mikirnya, tapi ternyata ada sholat-sholat sunnah lagi gitu, sebelum tidur sholat lagi gitu kan, kemudian apa ada sholat tahajud, ada witir gitu kan. Kok bisa ya, itu berarti harusnya kalau benar-benar diterapkan itu mungkin orang muslim orang yang terakhir kena corona kali ya itu sempat Iya, gitu, karena Masya Allah udah diatur sedemikian rupa bahkan sejak dulu ya, mungkin 14 abad yang lalu gitu, bahwa itu untuk menjaga gitu, untuk supaya nggak kita tuh sehat gitu ya, jauh dari segala penyakit. Dari situ sih umum gitu, sampai akhirnya mulai tuh ketika saya nganter anak-anak gitu ke apa ke tempat ibadah yang lama itu juga mulai kok rasa kayak kosong gitu kayak pulang tuh kayak kosong gitu, sampai ada satu titik saya kayak diibaratkan tuh di persimpangan jalan
kayak depan tuh saya sampai pasang itu di WA gitu, gambar orang di tengah jalan berhenti, kemudian ada jalan ke kiri, jalan ke kanan gitu. Saking hari itu tuh saya sekitar 2 mingguan saya nggak ibadah sama sekali, umum untuk doa mau makan enggak, apa mau tidur enggak, yang biasa udah refleks banget kan mau keluar rumah enggak juga, sampai akhirnya takut ya kalau kita mau berangkat kerja tapi kan nggak berdoa dulu atau gimana tuh kayak nggak pede, takutnya di jalan ada apa-apa, di pekerjaan juga nanti ada yang nggak teliti atau apa gitu. Nah kemudian udah nggak tahan 2 minggu tuh, buat saya lama banget, sampai akhirnya saya mau cerita ke orang gitu. Cuma memang saya khawatir gitu, kalau perempuan kan kita tahu sendiri gitu, sama-sama perempuan gitu, takut bocor, soalnya ini nih agak krusial nih, agak berbahaya gitu. Kalau sampai bocor gitu kan bisa rame nih gitu, gitu. Akhirnya saya cerita justru dengan seorang teman tapi laki-laki, dan saya bilang, bang saya kok gini ya, waduh tapi kamu waduh, alhamdulillah dia sempat begitu, Allahu Akbar gitu kan, kalau ada udah ketertarikan aja bagi dia udah senang gitu. Cuman mohon maaf ya, kita kan bukan mahram, kamu nggak bisa belajar sama saya, dia bilang gitu. Gini aja, nih kamu buka, saya dikasih linknya websitenya Mualaf Center gitu. Nah itu terus saya tanya, bang yang itu yang mana, ada khusus ikhwan, khusus akhwat, ada terusnya gitu. Perempuan tuh yang ikhwan apa akhwat saya belum tahu kan. Terus ya udah, terus akhirnya ke yang akhwat, pilih yang akhwat. Terus udah pesan juga, nanti kalau ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya nggak usah dilanjutin. Kalau misalnya beliau nggak mengajarkan tauhid, nggak usah lanjutin, katanya gitu. Udah itu aja pegangannya dua. Akhirnya sampai saya itu di tanggal 15 Maret itu, saya janjian jam 9 pagi, kaget ustazah pembinanya itu bilang, aduh saya lupa mau cancel gitu ya, karena ini hari pertama kami lockdown nggak terima tamu gitu. Tapi ya udahlah, karena udah terlanjur gitu, diterima. Saya baru duduk, itu ada mualaf-mualaf lain yang mau belajar ngaji ya. Terus beliau di reschedule ya gitu. Nah, tapi saya alhamdulillahnya diterima itu, masya Allah gitu. Udah itu coba kalau saya disuruh pulang juga. Iya. Terus akhirnya bunda tuh enggak, bunda saya namanya beliau, nah itu cuman tadi saya jelaskan awalnya seperti itu, kemudian beliau panjang lebar jelaskan tauhid, jelaskan rukun iman, rukun Islam, seperti itu, sampai itu sepanjang dijelaskan tuh saya nangis ya, jadi kayak apa namanya, ini jawaban gitu selama ini gitu ya, kayak ini masuk banget gitu di logis saya, memang Allah yang ada dalam bayangan dan harapan saya, inilah Allah gitu ya, Allah yang seperti itu gitu, yang nggak ada kelemahan di dalamnya, yang nggak butuh apapun lah gitu ya, yang benar-benar bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah terus habis itu kalau dibilang kalau masih bergantung dengan harus ada sesuatu, ada seseorang, ya ya bukan Allah gitu. Dan di situ terakhir Bunda bilang, ya udah sekarang dokter Kalisa mau gimana? Saya belajar dulu ya Bunda, saya bilang gitu. Karena benar-benar nggak tahu harus gimana. Terus Bunda bilang boleh belajar ngaji, boleh belajar sholat, tapi mohon maaf nggak dihitung pahala dulu ya, katanya gitu. Oh gitu, saya bilang gitu. Terus saya bilang, emang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa, percaya dari cerita tadi, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu ada. Oh ya udah saya syahadat, nggak ada mikir apa-apa. Allahu Akbar. Bener-bener. Waktu itu juga nggak kepikir gimana nanti aksesnya ke keluarga gitu, nggak ada sama sekali. Cuman saat itu kayak ini kebenaran langsung mantap gitu belum mikir mungkin ya, belum mikir mungkin gitu. Kalau dituduhkannya saya sudah merancangkan ini, saya akan menikah dengan orang Islam makanya saya bersyahadat misalnya kayak gitu ya, itu enggak gitu. Allah yang tahu gitu, hati saya hari itu dia cuma berpikir ini yang benar, saya syahadat gitu. Dan waktu itu Bunda bilang juga, ini informal, kalau kamu nanti lebih yakin mau diulang lagi dengan saksi yang lebih banyak di masjid, silakan. Cuman kok saya batinnya itu nggak informal, karena udah di depan Allah gitu, di hadapan Allah per asar nanti, itu berarti saya sudah harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim gitu. Nah makanya langsung beli mukena gitu, walaupun nggak tahu
bacaan sholat gitu, langsung waktu itu lanjut dengan belajar mulai YouTube dan sebagainya gitu kira-kira awal mulanya Allahu kalau Akbar. Iya, 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 iya. Masya Allah ya.